Halo, salam jumpa, salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Diana Krisanti Jasa Putra, Dr. MKes, bekerja di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, dan saya adalah alumni SMAK 1 BPK Penabur, lulus tahun 1985. Saat ini saya akan didampingi oleh dosen Maranatha juga, yaitu Ibu Demes Cornelia M. SSI MSc. Pada kesempatan ini, kami akan membawakan sebuah topik yang berjudul Melindungi Diri dari COVID-19. Bagian pertama dan ketiga akan disampaikan oleh Ibu Demes, sedangkan saya sendiri akan menyampaikan di bagian kedua. Ya, halo adik-adik. Jadi kita hari ini akan belajar tentang COVID, tepatnya lindungi diri dari COVID-19. Jadi yang akan kita bahas hari ini, pertama, kapan kasus pertama kali COVID-19 ditemukan? Bagaimana gejala COVID-19? Mengapa kita harus karantina 14 hari? Kemudian apa itu COVID-19? Bagaimana melindungi diri agar tidak tertular COVID-19? Kemudian bagaimana cara penularan COVID-19 itu sendiri? Selanjutnya pasti kita udah tahu new normal. Gimana caranya kita menghadapi new normal? Ini semua akan kita bahas pada pembahasan topik hari ini. Oke, ini kapan kasus pertama dari COVID-19 ditemukan? Jadi pertama kali kasus itu ditemukan di Wuhan. Kejadiannya pada Desember 2019. Kasus ini sebelumnya belum pernah diidentifikasi. Kemudian dia saat penderitanya mulai terkena dengan virus ini, gejalanya mirip dengan pneumonia. Kasus ini dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, China, dan kabarnya si virus ini ditemukannya di pasar hewan. Jadi pasar yang menjual berbagai macam hewan. Nah, ini asal muasalnya di sini. Ini adalah pergerakan. Jadi pertama di China, kemudian kita akan lihat dari China dia akan menyebar di berbagai negara. Kita lihat rekaman videonya ini. Nah, ini dia menyebar hampir ke seluruh wilayah di dunia. Jadi cukup cepat. Peta ini terakhir diupdate sampai dengan Februari tanggal 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Februari tahun 2020. Jadi udah banyak sekali ya, dan saat ini di Indonesia juga udah banyak menyebar. Nah, ini adalah data terakhir yang diambil tanggal 26 Juni 2020. Ini adalah data kasus yang ada di dunia. Jadi sekitar 9.825.539 kasus yang dikonfirmasi. Dan yang dilaporkan meninggal itu sebanyak 495.388. Ini dilaporkan di WHO, jadi cukup banyak. Ini data di Indonesia. Di Indonesia ini update-nya saya ambil tanggal 28 Juni. Dan ini data ini akan diupdate per hari. Jadi tanggal 29, kalau misalnya ingin dilihat, itu ada. Tanggal 30 juga ada. Jadi ini diupdate harian. Dalam kasus COVID, kita akan mengenal beberapa istilah ODP, PDP, dan OTG. Apa itu ODP? Jadi ODP itu orang dalam pemantauan. Kemudian untuk PDP itu pasien dalam pengawasan. Dan OTG itu orang tanpa gejala. Apa maksudnya orang tanpa gejala? Jadi di sini orang tanpa gejala itu dia diduga membawa virus tapi tidak memiliki gejala. Nah, itu yang disebut dengan orang tanpa gejala. Ini data sebaran sama seperti yang tadi. Ini kita bisa lihat di covid19.go
covid.com. Jadi di sini bisa dilihat. Ini adalah sebaran di Indonesia. Jadi positifnya itu 54.010 orang. Jadi yang sembuh 22.000. Yang meninggal itu sekitar 2.754. Update terakhir tanggal 28 Juni 2020. Oke, apa itu COVID-19? Jadi COVID-19 itu diambil dari kata ini. Co artinya itu corona, V itu maksudnya adalah virus, dan D artinya disease. Jadi dinamakan COVID. Dan 19-nya itu atau 19 itu adalah tanggal berlangsungnya atau tanggal ditemukannya virus itu. Ini kalau kita lihat, bagian gambaran ini adalah gambaran dari struktur virusnya sendiri. Di sini virusnya adalah virus RNA. Nanti adik-adik akan belajar RNA, DNA itu apa bedanya. Jadi kalau sudah masuk di SMA pasti akan belajar itu, dikenalkan di pelajaran biologi RNA, DNA. Untuk virus COVID ini, dia adalah virus RNA. Apa bedanya? Kalau RNA dia akan lebih cepat untuk mutasinya, lebih cepat, tapi tidak terlalu berbahaya. Kemudian keuntungannya dengan RNA ini, dia akan lebih cepat terdenaturasi, lebih cepat hilangnya. Jadi makanya kita mencuci dengan hand sanitizer atau misalnya dengan sabun, dia lebih cepat hilangnya, lebih cepat rusak bagian luarnya. Di sini ada yang namanya spike protein. Spike inilah yang dianggap yang menyebabkan proses infeksi itu di dalam tubuh, karena si spike ini berkaitan dengan salah satu reseptor yang ada di dalam tubuh kita. Nanti kalau misalnya pengen lebih dalamnya lagi, kita bisa belajar di biologi ya. Selanjutnya, ini adalah gambar dari COVID saat dilihat di bawah mikroskop. Jadi gambarnya virus itu seperti ini. Kalau dilihat di bawah mikroskop, sangat kecil. Kemudian apa sih yang menyebabkan atau yang menyebabkan si COVID-19 ini? Jadi COVID-19 itu adalah nama penyakitnya, bukan nama virusnya. Untuk virusnya, dia berasal dari kelompok coronavirus. Dan nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Jadi ini nama virusnya, COVID-19 adalah nama penyakit. Nama virusnya SARS-CoV-2. Ya, mari kita lanjutkan. Kita perlu tahu bagaimana cara penularan COVID-19. Yang pertama adalah penularan melalui respiratory droplet. Pada waktu batuk, pada waktu bersin, ada percikan-percikan yang keluar dari penderita. Percikan-percikan yang keluar dari penderita itu dinamakan droplet. Dan droplet ini mengandung virus yang dapat menularkan kepada orang lain yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, cara penularan COVID-19, yaitu menyentuh objek yang terkena virus. Maka kita harus sangat berhati-hati. Objek yang terkena virus itu kalau terkena pada plastik maka bisa hidup sampai 3-7 hari. Untuk pada tembaga bisa sampai 4 jam, sedangkan pada stainless steel itu bisa 3-7 hari. Bayangkan kalau kita ada di dalam lift. Nah, lift itu bisa menyimpan virus sampai 7 hari. Kemudian pada bungkusan kemasan itu bisa sampai 24 jam, di udara bisa sampai 3 jam, di kayu bisa sampai 2 hari, dan di kertas itu bisa sampai 4 hari. Cara penularan yang lain adalah berdekatan dengan penderita atau pembawa virus. Maka kita tidak boleh terlalu berdekatan dengan penderita. Bagaimana gejala COVID-19? COVID-19 itu bisa menimbulkan, bisa terjadi tanpa gejala. Tapi kalau bergejala, maka tanda-tandanya yang pertama adalah ada gangguan pernapasan. Yang kedua, batuk. Yang ketiga, demam lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian sesak napas.
Dan pada yang keadaan yang lebih parah dapat menyebabkan gangguan pada paru-paru yang disebut penyakitnya namanya pneumonia. Bisa juga menimbulkan sindrom pernapasan akut, kemudian gagal ginjal, bahkan dapat menimbulkan kematian. Apa saja gejala corona? Jadi gejala corona ini mulai dari yang ringan sedang, kemudian gejala yang serius, dan gejala yang berat. Untuk yang ringan sedang itu terdapat 80% penderita. Gejalanya berupa demam, kemudian batuk kering, kemudian pneumonia sebagian. Pada gejala yang serius yaitu pada 14% pasien, maka ini gejalanya cukup berat ya, apalagi yang gejala berat itu yang hanya 6% saja. Itu bisa sampai menimbulkan kematian karena ada shock septic ya, jadi ada virus yang menyebar luas di dalam tubuh, kemudian juga terjadi gagal pada paru-parunya. Yang berikutnya, bagaimana cara melindungi diri sendiri dan orang lain? Yang pertama, cara terbaik untuk mencegah sakit adalah menghindari terekspos virus atau terpapar oleh virus. Kita sudah tahu tadi penularannya adalah melalui droplet. Karena itu, tutup mulut, tutup hidung saat bersin atau batuk dengan siku yang terlipat atau tisu yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup setelah dipakai. Jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik. Jika tidak ada sabun dan air, gunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol 60%. Cuci tangan yang baik itu terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, setelah kita mengambil sabun atau hand sanitizer tadi, kita gosokkan telapak tangan, kemudian punggung tangan, sela-sela jari, kemudian ujung-ujung jari dengan mengkatupkan ibu jari baik kanan maupun kiri, kemudian kuku kanan dan kiri. Itu cara untuk mencuci tangan yang baik dengan 6 langkah. Kita lanjutkan bagaimana cara melindungi diri sendiri dan orang lain. Hindari menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Jangan sampai tanganmu ada di wajah agar virus tidak bisa masuk ke mulut, mata maupun hidung. Kalau mencuci tangan kapan? Ketika pulang ke rumah. Kemudian sebelum masak, sebelum makan, setelah batuk atau bersin, kemudian setelah menyentuh binatang-binatang peliharaan, sebelum dan sesudah kontak dengan orang-orang yang sedang sakit, kemudian setelah dari kamar mandi. Yang berikutnya, kita bisa menghindari penularan dari COVID-19 dengan social distancing. Social distancing disebut juga sebagai physical distancing. Artinya menjaga jarak antara diri kita dengan orang lain. Jaga jarak bicara minimal 1-2 meter. Jauhi orang yang terlihat memiliki gejala-gejala flu. Jika Anda sehat, namun pernah punya riwayat perjalanan dalam 14 hari di negara yang terjangkiti oleh COVID-19, maka kita harus memonitor diri sendiri. Kemudian kita sehat namun merasa pernah kontak dengan kasus yang terkonfirmasi COVID-19, maka segera lapor ke petugas kesehatan dan periksa ke layanan kesehatan. Bisa menghubungi nomor telepon 119 extension 9. Jika merasa tidak sehat, badannya panas, batuk, sakit tenggorokan, gangguan pernapasan, maka harus pergi ke pelayanan kesehatan. Pada waktu pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan, jangan lupa harus menggunakan masker, kemudian juga kalau batuk atau bersin harus mengikuti etika batuk, ditutup dengan siku, kemudian juga tidak menggunakan transportasi massal. Kalau misalnya kita terduga terkena COVID, maka harus dikarantina 14 hari. Kenapa 14 hari?
Karena virus ini biasanya menunjukkan gejala dalam waktu 1-14 hari. Karena itu orang yang dicurigai harus diisolasi selama 14 hari, baik di rumah sakit, di rumah, atau di lokasi lain. Dan dipantau gejala-gejala yang muncul seperti demam, batuk, atau sesak nafas. Apa itu isolasi mandiri? Isolasi mandiri adalah tindakan penting yang dilakukan oleh orang yang memiliki gejala COVID-19 untuk mencegah penularan ke orang lain di masyarakat, termasuk anggota keluarga. Siapa saja sih yang rentan terkena COVID? Sebetulnya semua usia ya, tetapi pada faktanya ini terlihat di sini yang cukup tinggi adalah usia 31 sampai 45 pada grafik ini ya. Juga 46 sampai 59. Dan yang meninggal itu usia 46 sampai 59 dan di atas 60. Ya, jadi itu adalah yang rentan terkena COVID. Orang-orang usia tua, orang-orang lanjut dengan kondisi medis penyerta, misalnya tekanan darah tinggi, itu mendapat penekanan yang harus diperhatikan. Kemudian gangguan jantung, paru, diabetes, kanker memiliki kemungkinan besar mengalami sakit lebih serius. Jadi kalau anak-anak muda sayang kepada kakek neneknya, kalau pulang ke rumah harus cuci tangan, mandi dulu, keramas kalau bisa, baru ketemu kakek neneknya. Namun sebetulnya siapa saja pun bisa terkena infeksi COVID dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam dan batuk, demam dan atau batuk disertai dengan kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri, tekanan dada, atau kehilangan kemampuan berbicara, bergerak harus segera mencari pertolongan medis. Apakah anak-anak atau remaja dapat terinfeksi COVID? Dapat. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja memiliki risiko terinfeksi dan menularkan ke orang lain yang sama seperti kelompok usia lainnya. Jadi tetap sebagai remaja harus tetap waspada. Kemudian orang sering bertanya, ada nggak vaksin, obat, atau perawatan untuk COVID-19? Meskipun pengobatan barat, pengobatan tradisional, buatan yang di rumah, dikatakan dapat meringankan atau mengurangi gejala COVID-19, sebetulnya belum ada atau tidak ada obat yang terbukti dalam mencegah dan menyembuhkan COVID-19. WHO tidak merekomendasikan tindakan mengobati diri sendiri dengan obat apapun. Ya, minum obat sendiri, termasuk antibiotik untuk mencegah atau menyembuhkan COVID-19. Namun, beberapa uji klinis sedang berlangsung atas obat-obatan barat maupun tradisional, termasuk terapi plasma konvalesen. WHO sedang mengkoordinasikan upaya-upaya untuk pengembangan vaksin dan obat untuk mencegah dan mengobati COVID-19 yang akan terus memberikan informasi terbaru seiring tersedianya temuan klinis. Masker, kita harus menggunakan masker. Nah, masker medis direkomendasikan terutama dalam perawatan kesehatan. Masker medis dipakai untuk tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi utama lain seperti kebersihan tangan dan menjaga jarak fisik. Jadi masker medis itu tidak cukup, tapi harus melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi yang lainnya. Masker medis seperti N95 direkomendasikan dan harus dikhususkan bagi petugas layanan kesehatan saat merawat pasien. Ya. Nah, orang yang sakit dan menunjukkan gejala COVID-19 harus menggunakan masker. Yang berikutnya, bagaimana cara menggunakan masker yang benar? Bagaimana cara menggunakan masker yang benar? Yang pertama, sebelum menyentuh masker, cuci tangan menggunakan sabun, air bersih yang mengalir, atau bersihkan tangan menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Kemudian, ambil masker, lihat ada sobekan atau lubang. Kemudian, tentukan sisi mana yang merupakan sisi atas. Jadi di sini sisi atas itu ada pita logam. Kemudian pastikan sisi masker yang menghadap keluar, jadi yang ada warna itu yang menghadap keluar. Ya, selanjutnya tempatkan masker di wajah Anda, kemudian
jepit pita logam atau bagian tepi masker yang kaku sehingga bentuknya sesuai hidung Anda ya. Jadi kita bisa juga menekuknya untuk tempat hidung ya, seperti ini. Kemudian setelah itu tarik masker ke bawah sehingga menutupi mulut dan dagu Anda. Jangan menyentuh masker pada saat Anda memakainya sebagai perlindungan. Setelah digunakan, lepas masker dengan tangan yang bersih, lepaskan tali elastik dari belakang telinga sambil menjauhkan masker dari wajah dan pakaian Anda untuk menghindari menyentuh permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Selanjutnya, segera buang masker yang sekali pakai ke tempat sampah. Setelah digunakan, jangan digunakan kembali masker tersebut. Jaga kebersihan tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Jika terlihat kotor, cuci tangan Anda dengan sabun dan air. Jadi, kesimpulannya, cara mencegah corona yang pertama adalah cuci tangan sebelum makan ya. Tadi sudah disebutkan ya, ketika pulang, ketika memegang hewan ya, ketemu sama pasien yang sedang sakit, itu semua harus dilakukan dengan cara yang benar, dengan sabun, dengan air mengalir atau dengan cairan antiseptik. Yang kedua, harus tutup hidung dan mulut ya. Jadi harus punya etika batuk ataupun bersin. Kalau menggunakan tisu, tisunya langsung dibuang. Kalau tidak ada, ditutup dengan siku. Kemudian yang ketiga, menggunakan masker terutama saat flu dan batuk supaya tidak menularkan ke orang lain. Yang keempat adalah makan makanan yang bergizi, sehat, bervitamin. Yang kelima, olahraga teratur. Dan yang keenam adalah istirahat yang cukup. Oke adik-adik, gimana? Sudah siap dengan kondisi new normal? Tahu apa itu new normal? New normal itu bukan berarti sesuatu yang baru. Maksudnya sesuatu yang baru ini maksudnya kita hidup berdampingan dengan virus. Jadi dengan adanya new normal, kita hidup berdampingan dengan virus. Kenapa kita harus hidup di era new normal ini? Tidak mungkin kan kita gara-gara virus ini tidak melakukan berbagai macam aktivitas. Tidak mungkin kita tidak pergi berbelanja atau misalnya kita pergi jalan-jalan. Kita tetap bisa melakukan aktivitas itu dengan mencoba bersahabat dengan virus. Mencoba hidup berdampingan dengan virus, makanya disebut dengan era new normal. Kemudian apa yang perlu kita siapkan di era new normal? Apakah kita hanya bebas seperti sebelumnya, tidak menggunakan masker, tidak menjaga diri dengan baik? Tidak, kita tetap harus waspada. Jadi ada beberapa peraturan yang harus ditaati pada era new normal. Pada saat memasuki era new normal ini, kita biasanya sering melihat di berita ada yang namanya zona merah, zona hijau, dan untuk yang zona hijau biasanya diizinkan untuk masuk ke dalam era new normal. Lalu dengan adanya zona hijau, apakah kita mengabaikan protokol kesehatan? Tentu tidak. Kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Karena apa? Bukan berarti virusnya tidak ada. Virusnya tetap ada. Kita yang mencoba mengadaptasi diri kita. Jadi, tetap gunakan masker, bawa hand sanitizer kemana-mana, kemudian sediakan kantong plastik. Misalnya setelah adik-adik memakai masker, sekitar 4 jam itu harusnya diganti, jadi tinggal masukkan dalam kantong plastik. Kemudian jangan lupa bawa tisu basah dan tisu kering, bawa botol air minum sendiri, perlengkapan makan sendiri. Kemudian untuk yang naik ojek online, jangan lupa bawa helm sendiri. Jadi gunakan peralatan pribadi sendiri. Nah ini di sekolah juga, nanti kalau seandainya sudah diizinkan tahun depan ya, sudah diizinkan untuk masuk ke sekolah, tetap jangan lupa pakai masker, cuci tangannya, kemudian tetap jaga jarak 1-2 meter. Ini
kalau misalnya kita belanja di supermarket juga tetap pakai masker, bawa hand sanitizer, pakai baju lengan panjang, dan kalau bisa gunakan transaksi non tunai. Jadi pakai uang non tunai ya. Jadi jangan, kalau bisa usahakan tidak bawa uang cash. Nah, ini adalah sumber-sumber yang bisa adik-adik akses. Jadi di sini sumber-sumber terpercaya dari Kemenkes, kemudian dari gugus COVID, ada dari CDC dan WHO. Jadi kurangi untuk mendengar atau membaca berita-berita hoax. Kita harus merujuk ke berita-berita yang sumbernya terpercaya. Oke, ini jadi tetap safe dan smart. Smartnya itu adalah bisa menyaring berita-berita hoax. Kemudian tetap safe, artinya kita harus menjaga keamanan diri kita dan juga orang lain. Baiklah, semua pemaparan telah kami sampaikan dan semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua. Kita harus bekerja sama bersama-sama untuk memerangi COVID-19 ini. Tetap semangat, tetap gembira karena kita semua akan tetap dijaga Tuhan juga untuk kehidupan kita. Terima kasih.